Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Maulana dari mata kuliah Ekonomi Politik Media dengan dosen pengampu Bapak Media Sucahya MSI. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Jurnalistik. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester atau UAS dan menjelaskan tentang komodifikasi. Ekonomi Politik Media mengenal kajian komodifikasi. Menurut Baskoro Suryo Banindro dalam buku Kapita Selecta, Pengkajian Seni Rupa, Desain, Media, dan Budaya tahun 2018, komodifikasi berasal dari dua kata, yakni komoditi dan modifikasi. Komoditi merupakan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan modifikasi adalah perubahan fungsi atau bentuk. Jadi bisa disimpulkan jika komodifikasi adalah perubahan nilai dan fungsi dari suatu barang atau jasa menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Komodifikasi dan komoditas menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Singkatnya, komodifikasi adalah menjual nilai guna menjadi nilai tukar yang bersifat ekonomi, sehingga media tersebut mendapatkan pendapatan. Selanjutnya saya akan mengkaji beberapa media massa berikut ini. Yang pertama ada dari komodifikasi isi Harian Kompas dan Banten Raya. Nah, yang pertama ada Harian Kompas. Komodifikasi isi Harian Kompas itu berarti mengubah isi dari Harian Kompas tersebut menjadi sebuah produk yang dapat dijual kepada pembaca. Salah satu contoh produk yang dapat dikembangkan dari isi Harian Kompas ini adalah buku-buku yang berisi tentang kumpulan artikel atau tulisan dari Harian Kompas yang dipilih sesuai dengan tema tertentu. Misalnya, kayak Harian Kompas dapat menerbitkan buku-buku yang berisi kumpulan artikel tentang kayak politik, ekonomi, ataupun budaya. Dan salah satu contoh produk buku yang sudah diterbitkan oleh Harian Kompas yaitu tentang buku belajar yang berjudul Belajar Jurnalistik dari Humanisme Harian Kompas yang ditulis oleh Sindunata pada tahun terbitan 2019. Buku tersebut merupakan publikasian ulang dari sejumlah tulisan Sindunata yang sebagian telah terbit di Harian Kompas, tempat di mana beliau berkarya sebagai wartawan sejak tahun 1977. Buku yang terdiri dari 18 judul besar, mulai dari pandangan Sindunata tentang profesi wartawan, hingga daftar pertanyaan yang patut ditanyakan kepada seorang wartawan kepada dirinya sendiri sebelum menyusun sebuah reportase yang memikat. Selain itu, Harian Kompas juga dapat mengembangkan produk-produk lainnya seperti aplikasi berita atau layanan berlangganan online yang menyediakan akses kepada artikel terbaru yang dari terbitan Harian Kompas. Seperti salah satu contohnya itu yaitu platform digital kompas.id. Di sini Harian Kompas menghadirkan informasi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk cetak. Selanjutnya ada dari Banten Raya. Banten Raya adalah sebuah media massa yang memuat berita dan informasi mengenai wilayah Banten. Contoh komodifikasi isi dari Banten Raya ini adalah ketika media memasarkan spanduk iklan atau iklan produk tertentu dalam halaman-halaman beritanya. Misalnya nih, di dalam sebuah berita yang berjudul mengintip kembali konser Sheila on 7 bertajuk Tunggu Aku di Jakarta, tangis dan tawa pecah mengiringi lagu. Nah, di dalam berita ini terdapat sebuah iklan, yaitu iklan dari salah satu e-commerce yang cukup terkenal nih, yaitu Shopee. Di mana di iklan tersebut terdapat sebuah produk yang diperjualbelikan di e-commerce tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isi Banten Raya telah diperlakukan sebagai produk yang dapat dijual dan dikonsumsi oleh pembeli iklan. Yang kedua ada komodifikasi halayak dari detik.com, tempo.co, dan republika.co. Yang pertama ada dari detik.com. Detik.com merupakan portal berita daring yang paling populer di Indonesia yang menyediakan berita dan informasi tentang berbagai topik, termasuk politik, teknologi, olahraga, hiburan, dan lain-lain, yang didirikan pada tahun 1999 dan berpusat di kota Jakarta. Contoh komodifikasi halayak detik.com yaitu sport.detik.com yang merupakan salah satu bagian dari situs detik.com. Situs ini menyediakan berita dan informasi seputar olahraga. Sport.detik.com ini mencakup berita terbaru, hasil pertandingan, analisis, dan profil dari pemain olahraga,
Sportdetik.com ini menyediakan berita seputar berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, basket, tenis, dan olahraga lainnya. Yang dengan demikian para pengiklan akan lebih mudah untuk mengiklankan produknya karena sesuai dengan target pasarnya. Nah, dengan cara itulah komodifikasi halayak yang dilakukan oleh Detik.com. Nah, selanjutnya ada Tempo.co. Tempo.co merupakan portal berita daring di Indonesia yang menyediakan berita dan informasi tentang politik, ekonomi, masyarakat, otomotif, dan lain-lain. Dan sudah berdiri sejak tahun 1994 dan berpusat di kota Jakarta. Tempo.co dikenal dengan liputan berita dan peristiwa yang komprehensif dan merupakan salah satu sumber berita paling populer dan terpercaya di Indonesia. Contoh komodifikasi halayak dari Tempo.co yaitu otomotif.tempo.co. Situs otomotif.tempo.co ini merupakan salah satu bagian dari situs Tempo.co yang menyediakan berita dan informasi seputar otomotif. Informasi yang diberitakan dari otomotif.tempo.co ini mencakup seputar mobil, motor, teknologi otomotif, dan industri otomotif secara keseluruhan. Otomotif.tempo.co ini memberikan para pembaca dengan informasi yang terpercaya dan up-to-date tentang dunia otomotif. Yang dengan demikian, para pengiklan pun akan lebih mudah untuk mencari target pasar yang tepat untuk produk yang diiklankan dan membuat iklan tersebut sesuai dengan target pasarannya atau sesuai dengan sasarannya. Selanjutnya ada republika.co.id. Republika.co.id ini merupakan portal berita daring di Indonesia yang menyediakan berita dan informasi tentang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdiri sejak tahun 1995 dan berpusat di Jakarta. Republika.co.id ini dikenal dengan selalu berimbang dalam membuat berita dan merupakan salah satu sumber berita paling populer dan terpercaya di Indonesia. Replay.republika.co.id ini sebagai salah satu contoh dari komodifikasi halayak. Republika.co.id ini membuat platform khusus pecinta games, buat para pecinta games gitulah. Platform tersebut berisi beberapa permainan yang dapat dimainkan semua umur. Sehingga republika.co.id ini dapat menyesuaikan pengiklan agar mendapatkan target market yang sesuai dengan target market pengiklannya. Dan yang ketiga ada komodifikasi sumber daya dari RCTI. Salah satu contohnya yaitu Uang Kaget. Reality show Uang Kaget merupakan program yang dipimpin oleh sosok Mr. Money yang berperan sebagai pemberi rezeki kepada para target yang dinilai layak menerima bantuan materi sebesar 12 juta untuk merubah nasibnya. Dalam acara ini, Mr. Money meminta targetnya untuk membelanjakan uang tersebut bersama timekeepers sampai habis. Karena jika terdapat sisa uang, maka harus dikembalikan. Target juga wajib menjelaskan alasan dari pembelian barang-barang tersebut. Dari tayangan tersebut dapat menaikkan rating dan share stasiun TV tersebut karena mendapatkan banyak penonton. Di acara reality show ini juga dapat menjual slot iklan pada program ini untuk memasarkan produk atau merek tertentu. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang komodifikasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan dapat mengaplikasikan ketika teman-teman sudah memiliki media massa sendiri. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. The apple bottom make them wanna fight. I just wanna have a good night. Just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let it go. You could have anybody, any money, go. When you a boss, you could do what you want. About to catch another fight. The apple bottom make them wanna fight. I just wanna have a good night.